Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kalsium. Yang beranggotakan saya sendiri, Vina Irvani, Dian Ari Syaputra, Taufikul Hafiz Salji, Muhammad Ilham, Said Afif Ansarullah, dan Rizka Ramadhani Nasution. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Taufikul Hafiz Salji. Kepada Taufikul, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalsium. Kalsium dalam tubuh. Kalsium yang dimakan biasanya akan diserap oleh usus halus dan diangkut dalam darah berikatan dengan albumin atau protein, sehingga kadar kalsium darah juga akan dipengaruhi oleh albumin. Kalsium disimpan dalam tulang dalam bentuk kristal berikatan dengan fosfor yang dinamakan kalsium fosfor. Karena sangat penting fungsinya, kadar kalsium darah diatur oleh 3 mekanisme utama, yaitu paratiroid hormon atau PTH, vitamin D, dan kalsitonin. Penyerapan kalsium tergantung dari berbagai faktor termasuk usia, kebutuhan, dan makanan yang dimakan bersamaan dengan kalsium. Secara umum, kalsium yang berasal dari makanan lebih mudah diserap ketimbang yang berasal dari suplemen. Lanjut, sumber kalsium. Sumber kalsium dapat ditemukan di dalam yogurt, susu dan makanan yang terbuat dari susu, keju dan makanan yang terbuat dari keju, ikan sarden, dan ikan lainnya yang dimakan bersama tulangnya, sayuran yang berwarna hijau gelap seperti bayam, kangkung, dan lain-lain, sereal, jus jeruk, kacang kedelai dan makanan yang terbuat dari kedelai, dan juga roti. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi kedua yang akan dibacakan oleh Said Afif Ansarullah. Pada Said, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, berapa kebutuhan kalsium pada kita? Pertama, untuk bayi. Bayi sampai dengan umur dengan 6 bulan membutuhkan kalori 400 mg per hari. Untuk bayi usia 6 bulan sampai 3 tahun membutuhkan 600 mg per hari. Usia 3 sampai 10 tahun membutuhkan 800 mg per hari. Usia 10 tahun sampai 13 tahun membutuhkan 1000 mg per hari. Usia 13 tahun sampai 16 tahun membutuhkan 200 mg per hari. Sedangkan dewasa membutuhkan 600 sampai 800 mg per hari. Ibu hamil dan menyusui membutuhkan kalori 1200 mg per hari. Yang terakhir, manula dan menopause membutuhkan 1200 mg per hari. Bayi, anak dalam masa pertumbuhan, ibu hamil dan menyusui, remaja yang suka memilih makanan, sedang menjalankan diet, vegetarian, mengalami kelemahan tubuh, ketika fungsi penyerapan pada saluran pencernaan kurang baik, mengalami pengeroposan tulang, yang terakhir, dalam masa penyembuhan patah tulang. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi yang ketiga yang akan dibacakan oleh Rizka Ramadhani Nasution. Pada Rizka, dipersilakan. Fungsi kalsium. Seperti yang telah disebutkan bahwa orang yang menjalani diet sangat memerlukan kalsium. Karena kalsium juga membantu membakar lemak. Fungsi lain dari kalsium adalah pembentukan tulang dan gigi, mempertahankan struktur normal sel, menyimpan pesan syaraf, dan kontraksi otot jantung.
Akibat kelebihan mengonsumsi kalsium. Jika kalsium dikonsumsi secara berlebihan, dalam jangka yang lama akan menyebabkan gejala keracunan seperti hilangnya nafsu makan, mual, muntah, nyeri perut, bengong, kejang, bahkan koma. Suatu penelitian terbaru mengungkapkan bahaya mengasup mineral utama pembentuk tulang secara berlebihan. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Muhammad Ilham. Kepada Muhammad Ilham, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Akibat kekurangan kalsium pada wanita hamil, gigi linu, sakit punggung, pinggang, ngilu, mual, insomnia, dan kram. Masa menyusui, gigi sakit, linu, sakit pinggang, pengeroposan tulang atau osteoporosis, tulang mudah patah, masa pertumbuhan terlambat, menurunnya kekebalan tubuh, imunitas, pertumbuhan tulang tidak baik, kebusukan gigi. Orang dewasa, kerang otot, tegang, dan sulit tidur, jantung berdebar tidak normal, badan pegal, menopause sakit pinggang, insomnia, tegang, suasana hati tidak baik, manula, insomnia, osteoporosis, tulang mudah patah, tinggi badan antaranya. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Dian. Kepada Dian, dipersilakan. Penyakit akibat kekurangan kalsium, periode tulang, ropos tulang atau osteoporosis, gangguan dalam jantung, dan daya ingat berkurang. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Baiklah, kepada teman-teman, jika ada penambahan materi, persilakan. Teman-teman izin menambahkan materi. Dipersilakan kepada Rizka. Kalsium adalah mineral penting yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang serta gigi. Kalsium bisa didapat dari beberapa jenis makanan seperti susu dan produk olahan lainnya, sayuran hijau, sarden, serta salmon. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi, kalsium juga diperlukan untuk mendukung kerja sistem syaraf, pembekuan darah, dan kontraksi otot. Kekurangan mineral ini bisa menyebabkan pertumbuhan anak terhambat dan memicu beragam penyakit seperti rakitis, osteomalacia, serta osteoporosis. Suplemen kalsium dapat diberikan bila asupan kalsium dari makanan dirasa kurang atau bila kebutuhan tubuh akan kalsium meningkat. Secara umum, suplemen kalsium dibutuhkan oleh orang yang memiliki kondisi seperti menderita defisiensi atau kekurangan kalsium, gagal ginjal kronis atau osteoporosis, penderita gangguan pencernaan seperti radang usus atau penyakit selasiak yang membuat penyerapan kalsium berkurang. Orang yang menjalani diet vegan,
menderita intoleransi laktosa dan membatasi konsumsi produk susu, mengonsumsi protein atau natrium secara berlebihan dalam jangka panjang sehingga tubuh mengeluarkan lebih banyak kalsium. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rizka. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan materi? Izin Kak, mau menambahkan materi Kak. Baiklah, kepada Taufikul dipersilakan. Baik, di sini saya akan menambahkan materi yaitu beberapa fakta tentang gangguan kesehatan akibat kurangnya kadar kalsium di dalam tubuh. Di antaranya kekurangan kalsium berbanding lurus dengan patah tulang atau keropos tulang. Umum terjadi pada orang lanjut usia karena kandungan kalsium dalam tulangnya tinggal 60%. Gejala utamanya sakit pinggang dan punggung. Risiko ini bisa diminimalisasi dengan memberi tambahan kalsium dan olahraga. Lalu kurangnya kalsium dan paparan sinar matahari pagi dan sore akan menyebabkan elemen tulang tidak dapat mengendap secara normal, sehingga timbul penyakit rakitis. Ciri-ciri utamanya adalah kelainan pada tulang rusuk atau dada ayam, kaki tipe O atau X. Lalu ketika tubuh diserang bakteri, virus, racun, dan sebagainya, ion kalsiumlah yang pertama kali membunyikan sirine tanda bahaya, atau aba-aba itu membuat sistem imunitas tubuh bangkit untuk menangkap musuh. Bila tubuh kekurangan kalsium, sistem imunitas pun akan menurun dan kacau. Akibatnya muncul penyakit lupus, skleroderma, jerawat, dan penyakit kulit lainnya. Lalu pada pasien kencing manis, dengan banyaknya urin yang keluar, kalsium juga ikut terbuang dalam jumlah besar. Kekacauan metabolisme kalsium ini dapat memperburuk kondisi kencing manisnya. Diperkirakan 60% pengidap kencing manis mengalami keropos tulang akibat kurang kalsium ini. Bagaimana penelitian menegaskan bahwa kekurangan kalsium merupakan salah satu komplikasi serius dari penyakit kencing manis. Itulah mengapa asupan kalsium yang cukup bagi pasien kencing manis harus selalu diperhatikan. Kekurangan kalsium menyebabkan dengdosinal saraf. Akibatnya mekanisme rangsangan dalam tubuh akan terganggu. Kondisi ini pada anak menimbulkan gejala mudah kaget, resah, sulit tidur, menangis di malam hari, dan superaktif. Gejala pada orang tua yakni mudah tegang, emosi merosotnya daya koordinasi saraf. Lalu kurangnya kadar kalsium akan mengurangi daya kontraksi otot jantung. Hal ini dapat menimbulkan berbagai macam penyakit jantung. Kalau seseorang menderita diare menahun, penyerapan kalsium oleh usus akan terganggu, sehingga kadar kalsium darah menurun. Ini akan merangsang paratoiron sehingga kekentalan ion kalsium dalam sel usus meningkat dan menimbulkan kram otot pada lambung dan usus. Dan kekurangan kalsium bisa menimbulkan asam lambung yang berlebihan, kekentalan gastrin terlalu tinggi, dan bertambahnya pepsin, sehingga mengakibatkan tukak saluran pencernaan. Selain pengobatan penyakit, juga diperlukan penambahan kalsium yang cukup. Jika dijelaskan lebih lanjut mengenai proses terjadinya penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan kalsium, dapat kita lihat dari beberapa penyakit yang sudah disampaikan tadi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Taufikul. Apakah ada dari teman-teman yang lain ingin menambahkan materi? Jika tidak ada, kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan. Ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, moderator.
Baiklah, kepada Said dipersilakan. Baiklah, jika mengkonsumsi suplemen kalsium dosis tinggi, jadi apakah efek samping yang ditimbulkan dari dosis suplemen tersebut? Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Said. Jika ada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Said, dipersilakan. Izin menjawab moderator. Dipersilakan kepada Rizka menjawab pertanyaan dari Said. Efek samping dan bahaya dari kalsium. Jika dikonsumsi dalam dosis tinggi, suplemen kalsium bisa menimbulkan efek samping berupa sendawa, kembung, dan sembelit. Efek samping ini biasanya hanya bersifat sementara dan dapat diredakan dengan minum banyak air putih atau mengonsumsi makanan tinggi serat. Jika efek samping dirasa berat atau tak kunjung mereda, lakukan pemeriksaan segera ke dokter. Apakah saudara Said paham dengan jawaban yang disampaikan oleh Rizka? Saya sangat paham dengan atas jawaban yang diberikan oleh saudari Rizka. Terima kasih. Terima kasih kepada Said. Apakah ada dari teman-teman lain yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Ilham ingin bertanya. Apakah efek samping bagi anak berusia 19 tahun mengonsumsi susu kalsium? Baiklah, terima kasih kepada Ilham. Apakah ada dari teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Ilham?
Apakah dari teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ilham? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ilham. Umumnya, semua jenis susu dapat dikonsumsi oleh usia remaja, terutama susu yang banyak mengandung vitamin, mineral, dan kalsium. Larangan untuk meminum susu apabila seseorang mengalami beberapa keadaan, yaitu intoleransi susu, alergi susu, dan memiliki penyakit batu ginjal. Susu kalsium sangat penting dikonsumsi oleh usia remaja hingga dewasa, yang dimana dapat membantu proses pembentukan tulang yang kuat dan sehat. Susu unlight aktif merupakan susu aktif kalsium yang mengandung vitamin C, D, dan E, magnesium, zinc, dan juga kalsium. Susu ini dapat dikonsumsi dari usia 19 tahun hingga 50 tahun. Sehingga jika Anda ingin mengkonsumsi susu tersebut, tidaklah masalah. Jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih yang cukup guna untuk menghindari pembentukan batu kalsium di ginjal. Tiap orang memiliki kebutuhan kalsium yang berbeda-beda sesuai dengan umur, aktivitas, dan juga kondisi seseorang seperti ibu hamil atau patah tulang dan juga memiliki penyakit osteoporosis. Jika dikonsumsi pada usia di bawah 19 tahun, susu yang diformulasikan untuk usia remaja hingga dewasa memiliki kandungan kalsium. Oleh sebab itu, susu kalsium dewasa tidak dapat dikonsumsi oleh anak-anak karena dikhawatirkan akan terjadi pengumpulan batu kalsium di ginjalnya. Takaran konsumsi susu sesuai dengan aturan tiap produk susu kalsium. Oleh sebab itu, tidak perlu khawatir. Baiklah, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Baiklah, kepada Taufikul dipersilakan. Baik, saya ingin bertanya, apakah anak usia dini dapat mengalami osteoporosis? Yaitu. Apakah ada teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari Taufikul? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Taufikul. Apakah anak usia dini bisa mengalami osteoporosis? Menurut pendapat saya bisa. Dilihat dari pengertiannya, osteoporosis adalah kondisi ketika tulang menjadi lemah atau lebih tipis dari biasanya sehingga jadi rentan patah. Pada penyakit osteoporosis,
Osteoporosis pada anak disebut juga dengan juvenile osteoporosis. Sebagaimana orang dewasa, juvenile osteoporosis juga terjadi secara progresif, artinya tulang yang keropos berisiko semakin memburuk dari waktu ke waktu. Penyakit ini merupakan kondisi yang langka. Biasanya, penyakit ini terjadi tepat sebelum masa pubertas atau remaja. Seringkali penyakit ini terdiagnosis pada anak usia 7 tahun. Namun, anak di kisaran usia 1-13 tahun juga bisa mengalaminya. Dengan gejala sakit punggung pada anak, terutama bagian bawah atau nyeri di bagian pinggul dan kaki, pincang atau sulit berjalan, tulang belakang yang melengkung tidak normal atau kiprosis, dan dada cekung. Sekian jawaban dari saya. Apakah Taufikul paham? Baik, saya sudah memahami jawabannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Taufikul. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah dan khilafah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.